81 tidak bisa bertahan lebih dari 1,5 menit. Yehua berkata dengan lemah, apa hubungannya denganku? King Ya terlalu malas untuk berdebat dengan Yehua, kalian berdua ingin makan apa? Nasi goreng lansu, tambahkan telur. Yehua berkata pelan, aku sudah lama tidak makan nasi goreng lansu. King Ya menghela napas lega, untungnya dia tidak memesan udang karang. Kita akan makan udang karang malam ini. Yehua menambahkan, dan wajah King Ya langsung berubah hitam. King Yutong berpikir sejenak, kakak, bantu aku memesan McFlurry strawberry dan 2 sayap ayam. Apakah kamu tidak akan mengendalikan berat badanmu? King Ya mengamati tubuh King Yutong dan bertanya. King Yutong berdiri dan berputar 1 putaran, dengan sosok seperti ini, apakah aku perlu mengendalikannya? Kakak ipar, apakah aku benar? Benar, Yehua harus menyukai kakak iparnya. Selain dari fakta bahwa ada sedikit cacat dalam kepribadiannya, semua aspek lain dari kakak iparku ini sangat sempurna. Tegakkan kepalamu, Yehua, kemana matamu memandang? Oh, melihat adik ipar, kata Yehua samar-samar. Kakak ipar, jangan seperti ini, kakak masih di sini. Kita tunggu saja sampai dia tidak ada di sini. King Ya tahu kalau mereka berdua sedang menggodanya, tapi dia tidak tahan lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberi ruang untuk kalian berdua. Dan begitulah, pertengkaran sehari-hari pun dimulai. Yehua menggelengkan kepalanya tak berdaya, kondisi mental King Ya masih perlu dilatih, untuk bisa marah semudah ini. Dengan kondisi mentalnya saat ini, jika musuh memprovokasinya, dia tidak akan bisa menahan amarahnya. Astaga, kakak perempuanku ini. Bahkan King Yutong juga menghela nafas. Melihat kakak iparnya tidak berniat mengejar kakak perempuannya, King Yutong bertanya dengan lembut, kakak ipar, mengapa kamu tidak mengejar kakak perempuan? Hanya setelah kakakmu pergi, barulah aku bisa melihatmu. Wow, kakak ipar, kau sangat mesum, sampai-sampai menyukai adik iparmu sendiri, kaki yang cantik dan asli, apa kau mau datang dan mempelajarinya? King Yutong terlihat dengan berani merentangkan salah satu kakinya yang putih bersih ke arah Yehua, sambil berpikir dalam hati, kakak ipar, cepat kemari dan sentuhlah, maka aku akan bisa mendapatkan 1 poin misi. Kamu juga sangat mesum, kata Yehua setelah melihat kaki panjang itu. King Yutong, setengah jam kemudian, makanan yang diantarkan pun tiba. Sayangnya, King Ya masih marah dan tidak mau repot-repot masuk ke kamar untuk makan, jadi Yehua tidak punya pilihan selain pergi dan membujuk King Ya. Tidak apa-apa jika orang dewasa itu lapar, tetapi akan buruk jika anakku menjadi lapar karena orang dewasa itu. Membuka pintu kamar tidur, Yehua mendapati King Ya sedang duduk di tempat tidur. Dengan punggungnya menghadap Yehua, dia tampak seperti wanita yang sudah menikah dan dipenuhi dengan keluhan. King Ya, kemarilah dan makan siang. Yehua berteriak, dan sebenarnya, tindakan ini sudah bisa dihitung sebagai tindakan yang sangat memalukan. Kapan Yehua pernah secara pribadi memanggil seseorang untuk datang dan makan siang? Dia hanya tahu bagaimana menyuruh orang lain pergi ke neraka atau mati. Apa yang kau lakukan denganku? Bukankah kau sedang bersenang-senang dengan kakak iparmu? Aku tidak berani mengganggu suasana hati Tuan. Rasa cemburu King Ya sangat besar. Yehua menarik King Ya dan berkata pelan, baiklah, jangan membuatku marah. Kau, King Ya mendengus. Kalau bukan karena melihat fakta bahwa kau menang 50 miliar, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja hari ini. Ketika King Yutong melihat kakak iparnya masuk ke dalam ruangan sambil menarik kakak perempuannya, dia mendecakkan lidahnya dan berkata, kakak, bisakah kamu lebih pendiam? Paling tidak, kamu harus bertahan selama lebih dari 2 menit. Setiap kali kakak ipar mendatangimu, kamu akan menyerah dalam waktu kurang dari 1 menit. Sebagai seorang wanita, aku harus membencimu. Makan saja makananmu dan diam saja. King Ya melotot ke arah King Yutong, itu semua karena kekuatannya yang besar dan aku tidak mampu melawan kekuatannya. Bleh, bleh, bleh. Benar sekali, perusahaan baru saja meneleponku. King Yutong, kamu harus pergi ke High Ocean City besok untuk mengambil beberapa foto promosi. Kata King Ya sambil memegang mangkuk nasinya. Mendengar itu, King Yutong langsung murung, besok. Kakak ipar, temani aku. Tidak gratis. Aku harus mengajak kakak perempuanmu jalan-jalan besok. Baiklah, kalian berdua.
Kalian berdua sengaja mengusirku agar kalian berdua bisa menjalani dunia kalian berdua dengan baik, kan? Akhirnya aku tahu apa yang kalian berdua lakukan. King Yutong menjadi marah saat dia menyilangkan lengannya dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. King Ya memutar matanya ke arah Yehua, kapan aku berjanji untuk pergi keluar denganmu, bagaimanapun juga memutuskan itu milikmu sendiri. Karena kamu ingin menjadi Streamer, lakukanlah dengan benar dan jangan mengacaukannya. Kalau tidak, kamu bisa bersiap untuk kembali dan bekerja sebagai aktris lagi. King Yutong menoleh ke jendela, dan mulutnya yang kecil cemberut sampai-sampai botol bisa digantung di mulutnya. Jika aku marah dan tidak kembali, aku akan melihat betapa mendesaknya kalian berdua. Tidak bisa bertahan lebih dari 1 menit 2/2. Setelah makan siang, mereka bertiga tidak terburu-buru untuk bermain game komputer. King Ya punya kebiasaan tidur siang, dan Yehua harus menumbuhkan kemanusiaannya sebentar dengan menonton Pleasant Goat dan Big Big Wolf. Sedangkan King Yutong, dia bergabung dengan Yehua untuk menonton Pleasant Goat dan Big Big Wolf. Di kantor, Yehua dan King Yutong terlihat duduk di sofa dan menonton Pleasant Goat dan Big Big Wolf. King Yutong akan tertawa dari waktu ke waktu, dan Yehua berharap dia bisa menutup mulut kakak iparnya. Apakah acara itu benar-benar lucu? Saat sedang tidur siang, King Ya kesiangan, dan jika bukan karena teleponnya yang berdering, diperkirakan dia akan tidur sampai malam. CEO King, Liu Hang yang menelepon. King Ya menegakkan tubuhnya dan bersandar pada pemenggalan kepala. Pesona malas yang dipancarkan King Ya saat ini sudah cukup untuk membuat hati seseorang terasa gatal. Ada apa? Liu Hang berkata dengan suara berat, begini, Longhu Estate dapat dianggap sebagai mitra kerja sama kita, dan putri bos mereka dibunuh hari ini. Jadi, haruskah kita menghadiri pemakaman dan mengungkapkan kesedihan kita? Putri bos, bagaimana situasinya? King Ya mengenakan sandalnya, berjalan ke jendela dan menyaksikan matahari terbenam. Liu Hang menelan ludahnya, saya juga tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifiknya. Saya baru tahu tentang masalah ini ketika bawahan saya melaporkannya kepada saya beberapa waktu lalu. Anda dapat menonton saluran berita jika ingin tahu lebih banyak tentang hal ini. Mereka akan melaporkan tentang masalah ini sebentar lagi. Baiklah, aku mengerti. King Ya menutup telepon. Tidak apa-apa jika aku tidak berada di kota Longan, tetapi karena aku ada di sini sekarang, aku harus pergi dan menghadiri pemakaman. Lagi pula, bos Longhu Estate adalah salah satu mitra kerja sama perusahaanku. Berjalan keluar dari kamar tidur dan tiba di kantor Yehua, setelah membuka pintu kantor, King Ya segera mendengar suara yang mampu membuatnya sakit kepala. Aku akan kembali. Mereka benar-benar menonton Pleasant Goat dan Big Big Wolf sepanjang sore. King Ya berharap dia bisa menendang kedua orang ini sampai mereka bangun. Seberapa besar mereka sekarang dan mereka masih menonton Pleasant Goat dan Big Big Wolf. Kakak, cepatlah kemari, acaranya akan segera dimulai lagi. King Ya mengambil kendali dengan kesal dan mengganti saluran ke saluran berita kota Longan. Benar saja, saluran berita itu tengah melaporkan tentang masalah yang dibicarakan Liu Hang tadi. Halo, para penonton yang ada di depan televisi, tempat saya berada saat ini adalah TKP tempat pembunuhan itu terjadi. Kita masih bisa melihat dengan jelas noda darah di lantai, dan dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya TKP saat itu. Identitas pelakunya mengejutkan, pelakunya adalah Qin Jin, penerus perusahaan Qin, dan dalam daftar orang yang tewas dalam pembunuhan itu, tunangannya ada di antara mereka. Menurut apa yang telah kami temukan, setelah perusahaan Qin bangkrut, Qin Jin menjadi sangat pendiam. Kami percaya bahwa pembunuhan ini direncanakan dengan sangat cermat oleh Qin Jin, dan metodenya sangat brutal. Semua korban adalah putra dan putri pedagang kaya terkenal di kota Longan. Dari sini, kita dapat melihat betapa kuatnya keinginannya untuk membalas dendam. Adegan berikut agak ekstrim, jika ada anak-anak yang sedang menonton, kami sarankan untuk berhenti menonton sekarang. Adegan berubah, dan seorang pria terlihat menginjak-injak seorang wanita dengan kakinya. Meskipun menggunakan mosaik, suara memohon belas kasihan yang keluar dari televisi itu mengejutkan, terutama ketika suara memohon belas kasihan itu berangsur-angsur menjadi semakin lembut, sampai akhirnya suara itu berhenti. Namun, bahkan setelah suara itu berhenti, pria itu masih terus menginjak-injak tubuh wanita itu, menyebabkan para penonton yang menonton merinding. Kakak,
Aku baru tahu kalau seleramu sangat berat. Aku dan kakak ipar jelas-jelas sedang menonton Pleasant Goat dan Big Big Wolf, acara yang sangat hangat, tapi tiba-tiba kau ingin kami menonton berita tentang pembunuhan yang begitu kejam. Cek, cek, cek. King Yutong memasang ekspresi yang tampak seperti dia sangat takut saat dia memeluk lengan Yehua. Memakan tahu kakak ipar secara terang-terangan, dan terutama di depan kakak perempuanku, rasanya sangat mengasyikkan. 82 suami dan istri saling memberi ceramah setengah. Yehua tidak bereaksi apa-apa, bukankah hanya beberapa orang saja yang meninggal? Di dunia ini, ada orang yang meninggal setiap hari, apa perlu diributkan? King Ya jelas tidak terbiasa melihat pemandangan yang begitu kejam. Dia mengambil controller, mengganti saluran, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ponsel Liu Hang. Orang yang meninggal itu Putri Shen Tao atau Putri Shen Shuai. Itu Putri Shen Tao. Sungguh menyedihkan. King Ya mendesah. Setelah menutup telepon, King Ya duduk di samping Yehua tanpa tergesa-gesa, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk lengan Yehua. Orang-orang meninggal begitu tiba-tiba ketika Anda tidak menduganya, kematian Putri Shen Tao ini benar-benar datang begitu tiba-tiba. Kakak, ada apa? Apakah temanmu ada di antara mereka yang meninggal? King Yutong bertanya dengan khawatir. Putri salah satu rekan kerjaku ada di antara yang meninggal. King Ya menghela napas. Aku harus mendisiplinkan anakku dengan benar di masa depan. Itu sungguh disayangkan. King Yutong berkata dengan sedih. Yehua menepuk kepala King Ya, apa yang perlu disesali? Apakah hatimu ini terbuat dari batu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara meratap sedikit saja? King Ya menyodok hati Yehua dan berkata dengan genit. Yehua tidak setuju dengan pikiran King Ya, semua orang pada akhirnya akan mati, putri dari rekan kerjasamamu itu meninggal lebih awal dari yang seharusnya. Menurut legenda, dia bahkan bereinkarnasi lebih awal dari yang seharusnya. Pemikiran yang salah. Baiklah, aku pesan udang karang. Kata Yehua lemah. King Ya mengusap perutnya, aku tidak lapar. Kamu bisa mengupasnya saja. Yehua, aku istrimu, bukan pembantumu. King Yutong menghela napas, kakak, tidak usah berdebat dengan kakak ipar. Lagi pula, kamu juga tidak akan sanggup bertahan lebih dari 1 menit. Jadi, kenapa harus berdebat? Perkataan Yutong agak masuk akal, King Ya, menyerahlah untuk berjuang. Kalian berdua, aku akan mengingat ini, kata King Ya dengan marah. Namun, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak sebanding dengannya dalam hal bertarung, dan bersikap genit bukanlah gayaku. Ini sangat menyedihkan, aku benar-benar menemukan suami seperti ini. Berapa banyak pernikahan yang telah ditakdirkan telah kuhancurkan di kehidupanku sebelumnya hingga harus menghadapi hukuman seperti itu di kehidupanku ini. Ketika udang karang rebus itu tiba, King Ya yang keras kepala masih patuh membantu Yehua mengupas udang karang itu. Namun, saat mengupas udang karang itu, keluhan King Ya memenuhi seluruh ruangan, seolah-olah dia telah diculik oleh Yehua. Di sisi lain, Yehua meracik segelas anggur darah naga untuk istri dan saudara iparnya. Segera setelah menerima segelas anggur darah naga, ekspresi King Ya langsung berubah dari tidak senang menjadi senang. Setelah melihat itu, Yehua diam-diam berpikir, hal-hal yang ada di dalam Douyin itu benar, wanita memang langsung menjadi baik setelah dibujuk. King Yutong minum anggur itu dengan hati-hati. Sebelumnya, saya menghabiskan seluruh gelas anggur itu dalam sekali teguk. Oleh karena itu, hari ini saya harus meminumnya perlahan-lahan dan menikmati rasa anggur itu seteguk demi seteguk. King Ya, biar aku ceritakan sebuah kisah kepadamu. Sambil memakan daging udang karang yang telah dikupas King Ya untuknya, Yehua tiba-tiba berbicara. King Ya meletakkan gelas anggurnya sambil menjilati bibirnya dengan lidahnya, terlihat sangat menggemaskan. King Yutong segera melirik kakak iparnya. Melihat ekspresi serius di wajah kakak iparnya, sepertinya dia akan mulai memberi ceramah kepada istrinya. Kakak perempuan memang sangat menyedihkan. Untungnya, aku bukan istri kecil kakak ipar, ini membuatku takut setengah mati. Suami dan istri saling memberi ceramah 2 per 2. Sebagai bos, tidak semua hal harus ditangani sendiri olehmu. Yehua memang sudah memulai ceramahnya. Aku harus mengajari King Ya dengan benar mengenai aspek ini. King Ya mendengus, jika bukan aku yang mengurusnya, siapa yang akan mengurusnya? Apakah kau akan mengurusnya untukku? Jika bawahanmu tidak terbiasa menangani masalah,
untuk apa kau membutuhkan mereka? Sebagai bos perusahaan, kau hanya perlu peduli memberi perintah. Melakukan semuanya sendiri secara pribadi adalah hal yang tidak masuk akal. Ambil contoh kaisar di masa lalu, mereka hanya perlu peduli untuk duduk di atas tahta dan mengendalikan situasi keseluruhan kekaisaran mereka. King Yutong menganggukkan kepalanya, apa yang dikatakan kakak ipar memang masuk akal. Diam, King Ya melotot ke arah adiknya, kamu berdiri di pihak siapa? Lihatlah, bahkan Yutong pun mengerti itu, namun, sebagai kakak perempuan, kau masih tidak mengerti itu. Yehua meletakkan sumpitnya dengan rapi di atas meja, lalu sedikit bersandar di kursi dan meminum anggur darah naga. King Ya mengerutkan bibirnya dan tidak membalasnya seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, King Ya berkata, sudah terlalu banyak bicara, pada akhirnya, yang kau inginkan adalah aku tidak pergi dan menghadiri pemakaman, kan? Tentu saja, coba pikirkan, seberapa tinggi tingkat kelas sosialmu jika dibandingkan dengan tingkat kelas sosial mitra kerja sama itu. Bahkan jika perusahaanmu ingin menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya putri mitra kerja sama itu, seharusnya sopir itu yang pergi dan menghadiri pemakaman dan bukan kamu. Kata Yehua. King Ya mencibirkan bibirnya dan bergumam pelan, tidak ada kemanusiaan. Apa katamu? Yehua bertanya dengan suara berat. Hati King Ya bergetar, dia merasa nada bicara Yehua sangat berat. Apakah nada bicaramu perlu seberat itu? Ini hanya masalah kecil, pergi ke pemakaman putri rekan kerjaku, dan tidak ada maksud lain di baliknya. Namun, terhadap Yehua, dalam hal itu, ada perbedaan besar antara status King Ya dan status rekan kerjanya. Mengapa istriku harus meninggalkan rumah demi manusia biasa? Jika kabar itu tersebar, betapa tidak berwajahnya itu bagiku. Kakak ipar, ayo, kakak ipar akan mengupas udang karang untukmu. Tenangkan amarahmu, patuhlah ya. Yehua melotot ke arah kakak iparnya, dan si kakak pun menjulurkan lidah. King Ya, kamu hanya perlu mengingat satu hal, yaitu, jika kamu adalah bos, kamu adalah surga. Yehua menambahkan kalimat lain dan akhirnya mengakhiri ceramahnya. Kakak, kau dengar tidak? Kau adalah surga. Itu artinya kakak ipar adalah bumi. King Ya dengan kesal mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala King Yutong, yang kemudian mengusap kepalanya dengan kasihan. Benar, aku setuju bahwa apa yang kau katakan itu benar, tetapi apakah kau tahu tentang menghormati yang tua dan menghargai yang muda? Apakah kau tahu tentang tradisi Tiongkok? Mengesampingkan posisiku dan tidak membicarakannya, ketika putri rekan kerjaku meninggal, apa salahnya aku menghadiri pemakaman putrinya? King Ya bertanya, dan segera memulai sesi ceramahnya. Yehua tetap diam. Menurut adat istiadat Tiongkok, King Ya memang harus pergi dan menghadiri pemakaman. Melihat Yehua tetap diam, King Ya mendengus. Kamu punya alasan sendiri, aku juga punya alasan sendiri. Memangnya kenapa kalau aku bos? Tidak bisakah seorang bos peduli dengan bawahannya sendiri? Hati manusia terbuat dari daging, bukan dari besi. Jika kamu memperlakukan orang lain dengan baik, orang lain akan memperlakukanmu dengan baik juga. Ambil contoh dirimu. Kapan kamu pernah memperlakukanku dengan baik sebelumnya? Sentuh hati nuranimu sendiri dan katakan padaku, apakah kamu pernah peduli padaku sebelumnya? Dan aku di sisi lain, membelikanmu sarapan di pagi hari, tetapi aku masih harus diceramahimu dan mengupas udang karang untukmu. Ketika jari-jariku sakit, apakah aku pernah mengeluh tentang hal itu sebelumnya? Aku bertahan dan mengakomodasi dalam segala hal untukmu. Tahukah kamu bahwa aku juga pemarah? Jangan berpikir bahwa aku takut padamu, ketika aku marah, bahkan aku akan takut pada diriku sendiri. Yehua sedikit terkejut dengan King Ya, dan King Yutong juga terkejut dengan aura kakak perempuannya. Kakak perempuan benar-benar pahlawan di antara para wanita, aku harus mengacungkan jempol dan memberinya like. Semakin banyak King Ya berbicara, semakin marah perasaannya, dan dia mulai mengeluh tentang keluhan yang dirasakannya selama beberapa hari terakhir ini. Juga, kamu hanya tahu cara menonton kartun sepanjang hari. Dan sekarang, kamu bahkan kecanduan bermain game komputer dan bahkan tidak mau keluar dan mencari pekerjaan. Itu benar, aku mampu menafkahimu seumur hidupmu, tetapi kamu juga harus memiliki sedikit ambisi, bukan? Jika anak kita melihat bahwa ayahnya hanya tahu cara menonton kartun dan bermain game komputer, betapa kecewanya dia.
Juga, jangan berpikir bahwa hanya karena aku baik padamu, kau bisa menindasku. Aku, King Ya, juga punya harga diri. Aku memintamu untuk menghormatiku. Setelah selesai berbicara, King Ya menelan ludahnya saat dia melihat ekspresi bingung di wajah Ye Hua. Apakah dia akan marah? Setelah beberapa saat, Ye Hua berkata pada King Yutong, Yutong, bagaimana kalau kita pesan 2,5 kilogram udang karang lagi? King Yutong tidak tahu bagaimana menanggapinya dan memilih untuk tetap diam. King Ya sangat marah sampai-sampai dia menggigit bibirnya. Orang ini, tidak memarahiku dengan mulutnya dan malah mencoba menghukumku dengan cara tidak langsung, dia benar-benar tidak tahu malu. Aku salah. King Ya menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya. Bahkan dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan merasa bahwa itu akan sangat tidak berwajah baginya, tetapi saat ini, dia sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu. Kedua sudut mulut Ye Hua sedikit terangkat, kamu tidak salah, aku akan menemanimu pergi ke pemakaman nanti. Bagi saya, penguasa tertinggi, diceramahi oleh istri saya sendiri dan tidak dapat membalas, sungguh memalukan. Masalah ini harus dirahasiakan, siapapun yang mengetahui masalah ini harus dibasmi. King Ya dan King Yutong tercengang. Apa yang terjadi? Di mana badai yang kita duga? Mengapa tiba-tiba menjadi langit cerah? 83 suami dan istri itu lagi. Setengah. Orang yang paling terkejut adalah King Ya. Aku cukup memahami pria ini sekarang. Jika kau menentangnya sebentar, dia akan terus membicarakannya selamanya. Namun siapa sangka bahwa dia benar-benar akan berubah hari ini, dan bahkan berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin menemaniku pergi ke pemakaman. Apakah dia mencoba menunjukkan niat baiknya kepadaku? Saya rasa dia punya sedikit hati nurani, untuk mengetahui bagaimana cara menjilat istri tercintanya. King Ya terlalu banyak berpikir, Ye Hua hanya merasa bahwa apa yang dikatakan King Ya masuk akal. Untuk ingin memahami kemanusiaan, Ye Hua harus bergaul dengan istrinya. Kartun hanyalah kartun. Di sisi lain, Ye Hua saat ini memiliki pemikiran untuk belajar kemanusiaan dari King Ya. Saat ini, situasinya menjadi jelas. Ye Hua mengajari King Ya tentang pikiran-pikiran gelap, sementara King Ya mengajari Ye Hua tentang bagaimana menjadi manusia. Ini sedikit menarik. Setelah makan malam, King Ya bertanya pada adiknya, apakah kamu ingin keluar dan berjalan-jalan? Lupakan saja, aku tidak ingin seseorang mengatakan bahwa aku adalah bola lampu di kemudian hari. Lagi pula, aku masih hidup sekarang, dan belum mati. King Yutong mendengus, menyatakan bahwa ketenarannya masih belum padam, jadi sebaiknya dia tinggal di rumah dan bermain game komputer. Pada saat ini, Ye Hua selesai mengganti pakaiannya sambil berkata pelan, ayo pergi. Biar aku ganti baju dulu. Pakaianmu saat ini sudah cukup. Ye Hua menarik King Ya dan berjalan keluar ruangan. Hei, ini tidak bagus, kan? King Ya berteriak cemas. Rambutku tidak diikat, dan saat ini aku mengenakan kaos oblong besar, dan yang terpenting adalah, kaos oblong itu cukup panjang untuk kupakai sebagai gaun, dan orang-orang yang tidak tahu tentang detailnya akan berpikir bahwa aku tidak mengenakan celana pendek sama sekali. Aku merasa bagus, kamu terlihat seperti siswa sekolah dasar seperti ini. Kau, King Ya akhirnya mengerti, orang ini justru ingin membuatku mempermalukan diriku sendiri. Kalau begitu, saya akan mengambil kunci mobil dulu. Bagaimana mungkin Ye Hua tidak tahu apa yang dipikirkan King Ya, jika dikatakan bahwa kota Longan ini besar, sebenarnya tidak besar, jika dikatakan bahwa kota ini kecil, sebenarnya tidak kecil juga, cukup dengan berjalan kaki saja. Selain itu, kamu perlu berjalan lebih banyak sekarang. Tapi sekarang aku sedang memakai sandal. Aku akan menggendongmu. Seketika, King Ya terdiam dan meninju Ye Hua dengan marah. Namun, tindakan ini seperti seorang pacar yang bersikap genit terhadap pacarnya, dan para pekerja di lantai pertama melihatnya. Kita benar-benar harus menghormati sang bos. Pada awalnya, wanita cantik ini masih sedingin es, namun, dalam beberapa hari saja, es itu hancur, dan wanita cantik itu bahkan bertindak genit dengan meninju dada sang bos sekarang. King Ya terkejut, dan dia segera kembali ke sikap dinginnya. Karakterku tidak boleh runtuh. Ye Hua menggelengkan kepalanya, wanita ini memang suka bertingkah seperti ini. Padahal, hatinya sangat rapuh, dan dia hanya menggunakan sikap dinginnya untuk menutupi kelembutan dan kerapuhan hatinya.
Ketika keduanya keluar dari leisure bar, mereka kebetulan melihat Wei Chang dan Tang Wei berjalan bergandengan tangan. Hal ini membuat Yehua terkejut, sedangkan King Ya penasaran mengamati mereka. Bos, bos, Wei Chang dan Tang Wei berteriak, dan Yehua sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, kalian berdua. Bos, Xiao Tang adalah pacarku saat ini. Wei Chang sedikit gugup, namun, memikirkan Lai Gu, bahkan Lai Gu sendiri sudah punya 3, dan aku hanya punya 1, jadi, bos tidak akan menghalangi aku dan Xiao Tang untuk bersama, kan? Yehua tentu saja tidak akan menghalangi mereka berdua untuk bersama, dia hanya sekadar ingin tahu bagaimana mereka berdua bisa bersama. Wei Chang telah mengikutiku selama beberapa ratus tahun, dan aku belum pernah melihatnya berhubungan intim dengan seorang wanita sebelumnya. Alih-alih berhubungan intim dengan wanita, dia lebih suka memakannya. Melihat Wei Chang hari ini, dia telah sepenuhnya mengubah pandanganku terhadapnya. Yehua menganggukkan kepalanya, lumayan. Wei Chang menghela napas lega, terima kasih bos atas pujiannya. Terima kasih, bos. Tang Wei mengikutinya dan berterima kasih kepada Yehua. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia berterima kasih kepada bosnya, dia merasa bahwa itu adalah hal yang benar baginya untuk melakukannya. Kalian berdua lanjutkan saja. Ya, King Ya menatap mereka dengan bingung, lalu mengikuti Yehua. Menyadari bahwa alis Yehua berkerut, King Ya bertanya, apa ekspresi wajahmu ini, apakah kamu tidak senang mereka bersama? Tidak. Aku hanya merasa penasaran tentang bagaimana mereka bisa bersama, kata Yehua ringan. Apa yang perlu dikhawatirkan, masalah perbedaan usia mereka. Menurutku, itu sama sekali bukan masalah besar. King Ya sangat berpikiran terbuka tentang hal itu dan tidak merasa ada masalah dengan Wei Chang dan Tang Wei yang berpacaran bersama. Berbicara tentang usia, perbedaan usia antara Yehua dan King Ya adalah beberapa ratus tahun. Suami dan istri itu lagi. 2/2, Yehua juga tidak ingin membahas terlalu dalam tentang masalah Wei Chang dengan King Ya, sambil memegang kedua tangan halus itu, Yehua bertanya, apakah itu benar-benar sakit? Bagaimana menurutmu? Meskipun King Ya melampiaskan ketidakpuasannya dengan mulutnya, dia merasa sangat manis di dalam hatinya. Akan baik-baik saja jika kamu sudah terbiasa. Petik 2, petik 2. Yehua, kalau aku mengupas udang karang untukmu lagi, aku akan mengganti nama margaku dengan nama margamu. Beberapa saat yang lalu, King Ya mengira Yehua telah berubah, tetapi pada akhirnya, Yehua masih sama seperti biasanya, dan King Ya hampir meledak karena marah. King Ya memegang pinggang istrinya yang ramping dan berkata pelan, tadi, kamu bilang aku tidak peduli padamu. Apakah aku salah tentang itu? Beberapa perhatian dan kepedulian tidak bisa dilihat dengan mata atau disentuh oleh tangan, dan hanya bisa dirasakan dengan hati. Yehua berkata dengan enteng, wanita ini hanya tahu bagaimana melihat apa yang ada di permukaan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menjalankan perusahaannya dengan sangat baik. Cek, kau mulai mengoceh lagi. King Ya jelas tidak percaya diri lagi dengan kata-katanya. Kalau dipikir-pikir lagi beberapa hari terakhir ini, dia memang peduli padaku. Bagaimanapun, selama beberapa hari terakhir ini, dia memang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Berjalan keluar dari gang dan tiba di jalan, keduanya ditakdirkan untuk menarik perhatian orang lain, terutama ketika pakaian King Ya terlalu mirip dengan pakaian anak-anak, dan dia bahkan mengenakan sepasang sandal yang menggemaskan. Jika dia mengikat rambutnya menjadi 2 ekor kuda, dia kurang lebih akan bisa menjadi seorang lolita. King Ya merasa sangat malu karena ini adalah kali pertama dia berbusana seperti ini dan keluar rumah. Pakaiannya ini membuatnya tampak seolah-olah dia mencoba untuk bersikap muda. Di mana orang itu tinggal? Tidak yakin sejak kapan, tangan King Ya memegang tangan Yehua, aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Yehua bertanya dengan suara berat. Dari apa yang terlihat, dia tidak tahu di mana pemakaman itu diadakan. Biar aku telepon dan tanya. King Ya berkata tergesa-gesa, dan ketika dia memasukkan tangannya ke saku bajunya, dia berpikir, oh, sial. Melihat King Ya yang malu, Yehua bertanya, apakah kamu juga lupa membawa ponselmu? Siapa yang menyuruhmu menarikku dan langsung menyeretku keluar rumah? King Ya berkata dengan dingin sambil mencubit lengan Yehua. Kecepatanmu dalam mengalihkan kesalahan cukup cepat. Bagaimanapun juga, ini semua salahmu. Lupakan saja, kita anggap saja keluar untuk jalan-jalan saja,
lupakan saja rencana pergi ke pemakaman. King Ye menghela napas dalam-dalam. Saat ini, memang hanya bisa seperti ini. Tunggu, ada yang tidak beres, orang ini pasti membawa ponselnya. Pinjamkan aku ponselmu sebentar, apakah kamu masih ingat nomor teleponnya? Yehua bertanya, wanita ini, hanya tahu bagaimana bersikap keras kepala. King Ye sangat melankolis, aku digenggam erat dalam tangan Yehua, dan bahkan tidak punya sedikit pun ruang untuk membalasnya. Akan lebih bagus jika pria ini sedikit lebih patuh. Meski King Ye merasa sangat murung, dia merasa hari-hari seperti ini juga tidak buruk. Berjalan-jalan dengan Yehua setelah selesai makan, menyusuri jalan yang ramai, tidak ada rayuan munafik, tidak ada tipu daya yang terjadi dalam bisnis, dan lebih jauh lagi, tidak ada tekanan sama sekali. Seakan-akan semua tekanan beratku ini dipikul oleh pria yang ada di sampingku ini, tetapi di saat yang sama, sepertinya dia juga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jiu Ye sangat tertekan hari ini, kejadian seperti ini benar-benar terjadi di kota Longan, dan meski kejadian itu tidak ada hubungannya denganku, tapi tetap saja ada orang yang mengarahkan tombaknya kepadaku. Ini benar-benar menjengkelkan. Lihatlah aku sekarang, aku bahkan harus pergi dan memberi penjelasan kepada para pedagang kaya itu. Apa yang perlu dijelaskan? Jika kau ingin mencari masalah, pergilah dan cari masalah keluarga Bai saja. Dan Baiki itu, langsung kabur saat sesuatu terjadi, dia benar-benar tidak tahu malu. Jiu Ye yang sedang duduk di Rolls-Royce Phantom melihat ke arah pejalan kaki yang ada di jalan dan berpikir, aku bertemu dengan istri dan suami itu di jamuan makan kemarin, tidak mungkin aku akan bertemu mereka lagi, kan? Tolong jangan muncul, saat kalian berdua muncul, aku akan selalu berada dalam posisi yang buruk. Saat melihat keluar jendela mobil, tubuh Jiu Ye tiba-tiba membeku. Kenapa? Bagaimana mungkin? Apa aku tidak melihat kalender saat keluar rumah? Aku benar-benar bertemu mereka tepat setelah aku baru saja memikirkan mereka beberapa saat yang lalu. Kenapa ini bisa terjadi? Lupakan saja, aku akan berpura-pura tidak melihat mereka. Tapi, jika mereka berdua melihat mobilku melaju melewati mereka dan tidak berhenti untuk menyapa mereka, apakah mereka akan punya rencana khusus terhadapku? 84 Tolong jadilah hakim untuk kami setengah. Sial, kenapa aku memilih jalan ini? Ya ampun. Lebih baik aku turun dari mobil dan menyapa mereka daripada berpura-pura tidak melihat mereka. Yehua dan King Ye sama sekali tidak memperhatikan mobil-mobil yang lewat dan hanya berjalan-jalan di jalan tanpa suara. Jika bukan karena mereka berdua saling berpegangan tangan, dari ekspresi mereka saja, orang akan mengira mereka berdua adalah orang asing. Sebuah Rolls-Royce Phantom tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dan Jiu Ye terlihat tergesa-gesa berlari ke depan Yehua dan King Ye dan menyapa mereka sambil tersenyum. Bos, Nona bos, ini sungguh kebetulan. Yehua benar-benar tidak suka jika ada orang lain yang mengganggu kedamaiannya. Apakah kamu mengikutiku? Bos, mana mungkin aku punya waktu luang buat ngikutin kamu. Yehua, ini hanya kebetulan saja. King Ye berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Orang-orang turun dari mobil mereka untuk datang dan menyapa Anda, tetapi Anda menunjukkan ekspresi tidak senang terhadap orang tersebut. Anda benar-benar tidak menghargai orang tersebut sama sekali. Nona bos benar-benar murah hati. Kesan Jiu Ye terhadap King Ye sangat baik, wanita ini tidak hanya cantik, dia juga memiliki kepribadian yang baik. King Ye bertanya sambil tersenyum, kemana CEO Gong pergi? Nona bos, jangan panggil aku CEO Gong. Panggil saja aku Xiao Jiu. Ah, King Ye agak linglung, ini pertama kalinya aku bertemu orang yang begitu rendah hati. Yehua berkata dengan lemah, karena dia memintamu untuk memanggilnya Xiao Jiu, panggil saja dia Xiao Jiu. Jiu Ye tertawa paksa, Nona bos, saat ini saya bermaksud pergi ke Taman King He. Alasan saya pergi ke Taman King He pada dasarnya adalah untuk menangani beberapa masalah yang timbul dari insiden yang terjadi di sore hari itu. Pembunuhan, tanya King Ye. Apakah bos wanita juga tahu tentang itu? Keluarga korban pembunuhan sedang membuat keributan sekarang dan aku harus datang dan mengobrol dengan mereka. Bagus sekali, aku juga bermaksud pergi ke pemakaman. Ucap King Ye sambil menepuk-nepuk pinggang Yehua, rasa puas tergambar jelas di wajahnya saat ini. Yehua berharap bisa menamparkan Jiu Ye ini sampai terbang. Kalau kamu melihat kami saat kamu di mobil, lewat saja,
kenapa kamu repot-repot turun dari mobil? Apa kamu benar-benar bosan? Apa kamu tidak lihat aku sedang jalan-jalan dengan istriku sekarang? Bos, Nona bos, silakan naik ke mobil. Jiu Ye berteriak dalam hatinya, aku sungguh beruntung. Jika bos itu mau mendukungku, semuanya akan jauh lebih mudah. Hanya saja, apakah bos itu mau mendukungku? Itulah masalahnya. Tunggu, itu salah. Selama wanita bos itu mau mendukungku, bukankah itu berarti bos itu juga mau mendukungku? Yehua diseret King Ya ke dalam mobil tanpa daya. Sejujurnya, Yehua sebenarnya tidak ingin pergi ke pemakaman. Daripada pergi ke pemakaman, lebih baik aku pulang dan bermain game komputer dengan kakak iparku. Taman King He adalah pemakaman kota Longan. Orang-orang yang dapat dimakamkan di sini kebanyakan adalah orang-orang kaya. Harga untuk membeli tempat pemakaman di Taman King He kurang lebih sama dengan harga untuk membeli rumah, dan luas tempat yang Anda dapatkan ketika membeli tempat pemakaman di Taman King He bahkan tidak sebesar luas tempat yang Anda dapatkan jika membeli rumah. Suasana di Taman King He hari ini tampak sangat menindas, dan bahkan ada aura tegas yang melayang di sekitar Taman King He. King Ya melihat ke arah orang-orang berpakaian hitam. Orang-orang berpakaian hitam itu memiliki kain putih yang diikatkan di lengan baju mereka. Benar-benar tampak seperti mereka bersiap untuk bertarung kapan saja, dan King Ya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan tangannya yang memegang tangan Yehua. Pintu masuk dipenuhi orang-orang berpakaian hitam, dan mobil-mobil yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke Taman King He dihalangi oleh orang-orang berpakaian hitam. Tentu saja, mereka tidak akan berani menghalangi mobil Jiu Ye. Sebagian besar orang yang dihalangi oleh orang-orang berpakaian hitam adalah wartawan. Dan ketika para wartawan melihat mobil Jiu Ye tiba, para wartawan seolah-olah disuntik dengan adrenalin. Setelah melajukan mobil sepanjang jalan menanjak gunung, mobil itu berhenti di sebuah tempat parkir yang dipenuhi berbagai jenis mobil mahal. Di dalam Taman King He, 5 area dibagi, dan bahkan ada tanda yang ditempatkan di masing-masing dari 5 area tersebut. Keluarga Sen, keluarga Jia, keluargamu, keluarga Han, keluarga Li. Kelima keluarga ini mungkin adalah keluarga paling terkenal di kota Longan. Tentu saja, masih ada keluarga terkenal lainnya, yaitu keluarga King. Sungguh malang, seorang generasi muda dari masing-masing keluarga dibunuh secara brutal, dan meskipun pembunuhnya tertangkap, itu tidak cukup untuk meredakan amarah kelima keluarga. Masalah ini pun tak akan dibiarkan begitu saja oleh mereka, sebab, sebagai pimpinan gedung perkumpulan, sampai sekarang keluarga Bai masih belum juga mengeluarkan pernyataan apapun. Tolong jadilah hakim untuk kami 2/2. Ketika orang-orang penting yang berada di depan aula pemakaman melihat mobil Jiu Ye tiba, mereka pun bergegas menghampiri mobil itu. Jiu Ye benar-benar ingin menangis sekarang. Jika mereka berdua tidak ada di sini, lihatlah betapa besarnya muka yang akan kumiliki sekarang. Tetapi dengan mereka berdua di sini, aku hanya seperti pelayan mereka yang rendah hati. Awalnya, Jiu Ye duduk di kursi belakang, tetapi sekarang, dia duduk di kursi penumpang depan. Ketika mobil berhenti, dia turun lebih dulu, dan alasan dia turun lebih dulu tidak lain adalah untuk membukakan pintu bagi Yehua dan King Ya. Ketika semua orang melihat Jiu Ye turun dari kursi penumpang depan, mereka sempat bingung, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Jiu Ye, kamu akhirnya tiba. Jiu Ye, kamu harus menjadi hakim untuk kami. Jiu Ye, keluarga baik keterlaluan. Orang-orang utara itu sudah menunggangi kepala kami orang selatan. Jiu Ye, kau harus membantu kami. Jiu Ye mengibaskan tangannya, apa kalian semua terburu-buru? Tidakkah kalian lihat bahwa aku masih harus membukakan pintu mobil untuk bos dan nyonya bos? Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Jiu Ye secara pribadi pergi dan membuka pintu belakang mobil. Seorang wanita terlihat keluar dari mobil terlebih dahulu, dan semua orang terkesima oleh kecantikannya. Meskipun pakaian wanita itu tidak sesuai dengan acara tersebut, pakaian itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya, dan kaus panjang itu bahkan menambah daya tarik tersendiri bagi wanita itu. Semua generasi muda tercengang oleh wanita itu, mengapa wanita ini begitu cantik, dia saja sudah terlalu sempurna. Li Qianyi adalah kepala keluarga Li dan bentuk tubuhnya sangat gemuk. Mengapa wanita ini terlihat begitu familiar? Li Qianyi merasa bahwa dia pernah melihat wanita ini di suatu tempat sebelumnya. Han Wei adalah kepala keluarga Han dan bentuk tubuhnya sedikit gemuk. Aku merasakan hal yang sama denganmu. Kepala keluarga Yu Family,
Yu Yuxi ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Mengapa Jiu Ye membukakan pintu untuk seorang wanita? Jia Gaoao mengenakan kacamata berbingkai emas, wanita itu mungkin orang penting. Dan Shen Tao mengenali King Ya hanya dengan sekali lihat. Saat melihat King Ya, dia tampak seolah-olah telah melihat penyelamatnya saat dia segera berlari dan berlutut di depan King Ya. CEO King, Anda harus menjadi hakim untuk saya hanya memiliki seorang putri. Putri saya ini selalu sangat penurut, namun, hanya dalam beberapa jam, dia tidak lagi berada di dunia ini. Semua orang terkejut. Tidak heran wanita ini tampak begitu akrab, dia sebenarnya adalah King Ya dari keluarga King. Kapan dia menjadi begitu cantik? Sebenarnya, Shen Tao adalah yang paling tragis di antara semua orang di sini. Dia akhirnya mendapatkan seorang putri di usia yang sudah sangat tua, dan karena itulah dia selalu sangat memanjakan putrinya. Namun, sekarang, dia harus menghadiri pemakaman putrinya sendiri. Kakak, Miao Miao sangat tragis. Shen Shuai si gendut terkutuk itu berlutut di samping Shen Tao dan berusaha menangis dengan tulus dengan sekuat tenaga. Kakak laki-laki saya hanya punya satu anak, sekarang dia sudah meninggal, kemungkinan besar dia tidak akan bisa punya anak lagi, oleh karena itu, di masa depan, hartanya tidak ada pilihan lain selain diberikan kepada anak saya sendiri. Ini benar-benar di luar dugaan. King Ya tidak menyangka Shen Tao akan bereaksi sebesar itu dan ingin melangkah maju dan menggendong Shen Tao dari tanah. Namun, Ye Hua turun dari mobil dan mencegah King Ya melakukan itu. Benar, Ye Hua melakukannya dengan sengaja. Berlutut di hadapan kami adalah kehormatan bagi kalian, dan mengabaikan kami adalah hak istimewa kalian. Semua orang menatap ke arah Ye Hua. Beberapa orang mengenali Ye Hua, lagi pula, orang-orang yang mengenalinya menghadiri perjamuan tadi malam, dan mereka telah mendengar tentang taruhan tadi malam. Bagi mereka, taruhan itu benar-benar gila, mempertaruhkan harta keluarga. Kudengar, pada akhirnya, keluarga Xiao dan keluarga Tang sama-sama meninggalkan gedung klub dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Bos, Nona bos, kita sudah sampai. Hati Jiu Ye berdarah. Nanti kalau ketemu mereka, aku pasti akan mampir sebentar. Jiu Ye benar-benar memanggil mereka bos dan bos wanita, apa situasinya? Mungkinkah pria ini memiliki identitas yang luar biasa? Jika tidak, mengapa Jiu Ye begitu menghormati mereka? Cheo Shen, orang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali, saya turut berduka cita. King Ya berkata dengan suara yang dalam, seorang pria bisa menangis dengan begitu menyedihkan, terlihat jelas betapa sakit hatinya. Ye Hua tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang pria, apa gunanya menangis? Jika orang ini adalah bawahanku, aku akan menamparnya dengan telapak tanganku. Cheo King, Jiu Ye, putriku meninggal dengan tragis. Namun, pelaku yang tertangkap sebenarnya adalah seorang idiot. Semuanya pasti diatur oleh klub kelas 1. Shen Tao memukul lantai semen dengan tinjunya. Dia merasa bahwa semua yang terjadi hari ini diatur oleh keluarga Bai. Li Qianyi berkata ke arah Jiu Ye, identitasmu sangat agung, aku yakin kamu pasti bisa membuat keluarga Bai memberi kami penjelasan. 85 Dia adalah seorang kultivator. Setengah. Jiu Ye menatap Ye Hua dan setelah menyadari bahwa Ye Hua tidak berniat mengatakan apapun, dia mengangkat tangannya dan berkata, ayo masuk dan bicara, masalah ini bukan masalah kecil, bisa jadi serius atau tidak serius sama sekali. Perkataan Jiu Ye membuat semua orang terkejut. Bisa serius atau tidak serius sama sekali. Apa maksud Jiu Ye dengan itu? Ye Hua memegang pinggang King Ya agar tidak merasa kasihan kepada orang-orang di sini. Dan terhadap kata-kata Jiu Ye, dia sama sekali tidak tertarik. Ye Hua, lepaskan aku. King Ya berkata lembut, dia merasa sedikit malu. Ye Hua berkata dengan lemah, kamu memelukku sepanjang malam, dan sekarang saat aku memelukmu sebentar, kamu langsung bersikap seperti ini, baiklah, kamu bisa tidur di sofa malam ini. Kenapa kamu begitu picik? Ada banyak orang di sini. Tunggu setelah kita pulang, aku akan membiarkanmu memelukku sebanyak yang kamu mau. Sebanyak yang aku mau. Jangan lupakan apa yang kau katakan waktu itu. Bagaimanapun juga, aku hanyalah wanita yang lemah dan tak berdaya. Jika kau ingin memaksakan diri padaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika kau memaksakan diri padaku, aku akan membencimu. King Ya membelai rambutnya dengan acuh tak acuh.
Lagi pula, aku sangat cantik dan seksi, saat memelukku di malam hari, memang sulit bagi Yehua untuk tidak membiarkan nafsunya menguasainya. Aku bisa mengerti jika dia memaksakan diri padaku, tapi aku akan membencinya. Yehua menatap King Ya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku akan memaksakan diriku padamu. Itu yang terbaik. Aku akan mengingat ekspresi meremehkanmu itu. Di masa depan, bahkan jika kau memohon padaku untuk membiarkanmu menyentuhku, aku juga tidak akan menyetujuinya. Yehua menarik napas dalam-dalam, apakah aku perlu memohon padamu? Melihat Yehua marah sampai menarik napas dalam-dalam, King Ya tidak terus memprovokasinya. Dia sudah belajar untuk berhenti saat dia harus berhenti. Mengangkat tangannya, dia menamparkan pantat Yehua dengan tangannya. Yehua menatap King Ya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, Yehua berkata dengan suara yang dalam, King Ya, aku harus memberimu pelajaran yang layak malam ini. Cek, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku terhadap kejahatan. Kau akan menundukkan kepalamu. Yehua mengencangkan tangan kanannya, dan King Ya berseru saat tubuhnya masuk ke pelukan Yehua. Bajingan ini, dia tidak hanya melihat keadaan kita saat ini. Orang lain masih merasa sedih saat ini, tetapi dia malah melakukan ini. Yehua ingin mengungkapkan, apa hubungan orang-orang itu denganku? Bos, lebih baik kita masuk dan mengobrol saja, kata Jiu Ye lembut. Jika bos tidak bergerak, aku juga tidak akan berani bergerak. Dan ketika para pedagang kaya yang berada di belakang Jiu Ye melihat bahwa Jiu Ye tidak bergerak, mereka sendiri juga tidak berani bergerak. Dan dengan demikian, mereka semua berdiri diam dan menyaksikan keduanya memamerkan kasih sayang mereka. King Ya berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi sekarang juga. Pertama-tama, pakaianku ini sudah sangat canggung untuk dikenakan pada acara seperti ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa, ketika aku menoleh beberapa saat yang lalu, orang-orang itu akan mengikuti di belakangku. Semua orang tetap diam. Keluarga King sangat berpengaruh di kota Longan, dan saat ini, keluarga King bahkan bersiap untuk berakar di kota Zijin. Meskipun keluarga King kurang dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang ada di kota Zijin, bagaimanapun juga, keluarga King masih berhasil masuk ke jajaran keluarga. Adapun laki-laki ini, dia tampak agak misterius, dan dari penampilannya, sepertinya dia bukan seorang gigolo. Semua orang datang ke salah satu ruang samping Taman King He. Yehua dan King Ya sama-sama duduk, dan Yehua berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua pergi dan mengobrol. Dia adalah seorang kultivator. 2 per 2, semua orang juga mengikuti dan duduk. Setelah menghela napas, Jiu Ye berkata, semuanya, atas kejadian seperti ini, aku juga turut berduka cita, tetapi orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali, dan sekarang, karena pelakunya telah ditangkap, seharusnya hal itu dapat menenangkan hati kalian. Mengenai keluarga Bai, sebenarnya, jika masalah ini menjadi semakin besar, itu tidak akan baik untukku dan kalian. Li Qianyi tidak setuju, Jiu Ye, anak kita dibunuh di clubhouse kelas 1, keluarga Bai harus bertanggung jawab atas hal itu. Benar sekali, apa yang dikatakan CEO Li benar. Jia Gaoao setuju. Jiu Ye, tidak mungkin karena kamu takut pada keluarga Bai, itu sebabnya kamu mencoba berpihak pada keluarga Bai, kan? Kata Yu Yusi dengan suara yang dalam. Jiu Ye berkata dengan putus asa, aku mengerti perasaan semua orang saat ini. Tidak apa-apa jika kalian semua ingin keluarga Bai bertanggung jawab. Namun, kalian semua harus merencanakan waktu dengan benar. Tidak mungkin kalian semua berpikir untuk langsung pergi ke keluarga Bai dan meminta mereka untuk bertanggung jawab, kan? Jiu Ye, tidak peduli seberapa kuat keluarga Bai, atau seberapa tinggi status keluarga Bai, jika hal seperti ini terjadi, keluarga Bai harus memberi kita penjelasan. Kata Han Wei dengan wajah dingin. Yehua akhirnya mengerti, semua orang itu takut pada keluarga Bai, dan saat ini, mereka ingin mendorong Xiao Jiu keluar untuk bertindak sebagai umpan meriam bagi mereka. Namun, dari mana para pedagang kaya yang lemah itu mendapatkan nyali, hingga berani menegur keluarga Bai? Meskipun keadilan ada di pihak mereka, itu tetap saja tidak wajar. Manusia memang seperti itu, selalu berusaha menipu dan mengakali satu sama lain, merencanakan ini dan itu, bahkan ketika bermain game komputer, mereka juga seperti itu. Benar sekali, kami orang selatan tidak takut dengan orang utara. Li Qianqi berkata dengan berani dan tanpa kendali, seolah-olah dia ingin memulai perang dengan utara.
Yehua memegang dagunya dan bertanya, King Ya, bagaimana kabar keluarga Bai? Keluarga Bai sangat kuat, terutama wanita dari keluarga Bai. Wang Dabao yang kemarin adalah orang yang menikahi wanita dari keluarga Bai. King Ya berkata dengan lembut. Berapa banyak istri yang dimiliki Wang Dabao itu? Tanya Yehua. Mengapa kamu khawatir tentang ini? Berapa banyak? King Ya berkata dengan dingin, Wang Dabao itu adalah orang yang sangat berbakti, dia hanya memiliki satu istri. Wang Dabao ini memang sedikit menarik. Yehua berkata dengan lemah, mereka yang memiliki sedikit kekuatan, siapa di antara mereka yang tidak memiliki banyak istri dan selir, lihat saja Xiao Yi dan Tang Wushuang itu. King Ya bergumam, Wang Dabao itu juga sangat memanjakan istrinya. Apa maksudmu aku tidak memanjakanmu? Tanya Yehua. King Ya berkata dengan ekspresi serius, apakah kamu pernah memanjakanku sebelumnya? Yehua terlihat mencondongkan tubuhnya ke arah telinga King Ya dan berkata lembut, malam itu, aku sangat memanjakanmu. Bajingan, King Ya tidak bisa menahan diri untuk berteriak, lalu mengangkat tinjunya. Sayangnya, tinjunya dicengkeram oleh Yehua. Semua orang melihat ke arah Yehua dan King Ya. Kami sedang berdiskusi tentang masalah besar sekarang, namun kalian berdua malah saling menggoda di sini. Kalian berdua benar-benar ingin membuat kami marah setengah mati. Apa yang kalian lihat? Belum pernah melihat suami istri bertengkar sebelumnya. Kata Yehua dingin. Semua orang terdiam, jelas kalian berdua yang mengganggu kami, namun sekarang kalian menyalahkan kami. Yehua, jangan seperti ini. King Ya berkata dengan kesal, orang ini, setiap kali setelah dia selesai bersikap tenang, aku harus membantunya membereskan kekacauannya. King Ya berkata sambil tersenyum tipis, semuanya, aku minta maaf, suamiku tidak Sebelum King Ya selesai berbicara, Yehua menutup mulut King Ya, apakah kau perlu menjelaskannya? Jiu Ye berkeringat, bosnya sungguh tangguh. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, lalu melepaskan tangannya, aku akan melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini. King Ya sangat marah, tidak bisakah kau berbicara dengan baik? Tidak apa-apa jika kau menggunakan nada bicara seperti ini kepadaku, tetapi ketika kita berada di luar, kau masih menggunakan nada bicara seperti ini, tahukah kau bahwa kau akan mudah membuat musuh seperti ini? Semua orang masih belum mengetahui dengan jelas latar belakang Yehua dan karena itu belum mengatakan apapun, lagi pula, bahkan Jiu Ye sendiri juga harus memanggilnya bos. Semuanya, aku datang terlambat. Seorang pria berjubah hijau berjalan memasuki ruangan dengan santai, dan di belakangnya, ada seorang anak muda, yang juga mengenakan jubah hijau dan membawa pedang panjang di punggungnya. Kalau saja King Yutong ada di sini, dia pasti dapat mengenali lelaki berjubah hijau itu. Lelaki ini adalah si kultivator yang memukul anjing itu sampai mengeluarkan darah. Pelaksana Jian, Anda akhirnya tiba. Semua orang segera berdiri untuk menyambut pria berjubah hijau itu. Algojo Jian ini sangat hebat, kudengar dia adalah algojo dari sekte tertentu di dunia kultivasi, dan dia sendiri juga merupakan penghubung kota Longan. Pelaksana Jian, mengapa kau diikat di taman pagi ini? Jia Gaoao benar-benar menyinggung titik sensitifnya. Ekspresi Jian Yuan menjadi suram, lalu tak lama kemudian dia tertawa, kemarin aku menemui masalah saat berkultivasi, yang menyebabkan kekuatan kultivasiku menurun drastis, dan tepat setelah itu aku bertemu dengan seekor binatang buas. Kamu adalah penganiaya anjing yang diikat dan digantung di pohon pagi ini. King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, setelah bertanya, dia langsung menyesalinya, itu sangat tidak sopan dariku. Suasana tiba-tiba membeku, wajah Jian Yuan berubah dari putih menjadi merah, dan merah menjadi putih, bahkan kultivator kecil yang ada di belakangnya juga merasa malu. King Ya, mengapa kau berkata seperti itu? Apakah kau tahu bahwa dia adalah seorang kultivator? Yehua berkata dengan tenang. King Ya tercengang, dia juga seorang kultivator. Yehua tertawa. Jian Yuan hampir mengalami pendarahan internal. Semua orang sudah ketakutan setengah mati. Jiu Ye tidak bisa berkata apa-apa dan dia merasa bahwa dia harus memberikannya kepada mereka. Pasangan suami istri ini sungguh jahat. Dan King Ya ingin mengungkapkan bahwa dia merasa sangat dirugikan. Ini semua karena Yehua yang telah menyesatkan tempo saya. Selanjutnya bab 86 King Ya, apakah kamu ingin mereka hidup atau mati setengah?